Ngapain berharap sama benda beginian? Kalau lu bisa bersyukur langsung ke Tuhan lu, nggak perlu pakai gini-ginian. Ilmu merah nih nantang-nantangin orang buat pembuktian. Lu aja belum tahu jenglot yang asli. Iya. Ada yang beneran hidup. Gaib itu ada. Gaib itu ada. Ini bulu perindu. Nah ini nih. Nah, ini Gue pernah sebenarnya- dikasih nih. Gue pelajari itu santet, pelet. Ternyata nggak ada ilmu-ilmuan. Itu Ngeri. ada listrik ya? Mau nyoba nggak? Ini nggak kenceng nggak? Lumayan. Ini yang disebut metode membunuh tanpa menyentuh. Gue ngapain sih anjing? Gue harus serius. Sekarang ini sudah hadir pesulap merah. Dan akhirnya pesulap merah kena batunya. Dia akhirnya berjumpa dengan pesulap biru. Selama ini lu mungkin nggak tahu kalau gue menyembunyikan identitas asli gue. Gue udah menunggu lu cukup lama pesulap merah. Oh gitu. Jadi gue adalah pesulap biru. Apa kesaktiannya? Cara dalam gue biru. Oh gitu. Dalam-dalamnya biru Buat ya? gue itu sebuah kesaktian. Dan bahkan podcast gue ini saking keramatnya viral. Jadi konsep gue itu sederhana tapi exposure gue besar. Oh iya. Ini bang, kulit belum ada yang biru mau nggak bang? Oh jangan dong, itu dipukul Pak. Bapak jangan komedi, ini udah serius acaranya loh. Langsung aja kita ngobrol ya, terima kasih ya. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar rambut Egi ganggu ya Wak ya. Ini konsep siapa sih nih? Mang Jadi gue mau tahu nih, kemarin kan gue udah lihat tuh. Iya. Ada keris, nah ini keris kan ada di sini nih. Iya betul. Terus kemudian gue pengen tahu selama dalam perjalanan konten lo itu ngebongkar praktek-praktek yang tipu daya, apa aja nih peralatan perdukunan yang dipakai gitu. Banyak banget, kalau apa aja tuh banyak banget ya. Bahkan masih banyak lagi yang belum gue bongkar juga. Oke. Sebenarnya yang inti-intinya tuh yang masih banyak masyarakat belum sadari tentang ya itu jenglot. Jenglot tuh kayak gimana? Jenglot nih. Ini yang Oke. mau apa nih? Ini yang mau yang duduk. Ini yang duduk. Dikasih lihat coba. Iya nih, ini yang duduk. Oh dia duduk ya? Tuh, iya. Oke. Ini duduk. Nah, kalau yang duduk ini biasanya pakai tisu ditutupin, ya. Terus seolah-olah nyalain kodam nih. Ya. Kalau dukun tuh syaratnya biar dianggap sakti tuh ada beberapa bang. Nih gue ajarin. Pertama bisa gerakan slow motion. Gitu. Karena kalau gini-gini nggak dianggap sakti. Iya mesti Iya, gitu. harus slow motion. Terus sama baca mantra. Biar kesan ada tenaga kan? Iya, baca mantra. Balonku ada 5 rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Tuh. Gue tarik lagi. Tuh. Ya. Sakti. Sakit mata. Iya. Merah tadi barusan. Iya bener itu kodamnya masuk tuh. Wih. Apalagi kalau di tempatnya agak remang-remang. Iya bener. Jadi nambah suasana kan nggak kalau kayak gini kan agak jelas nih kayak kita ngelihat lampu ya. Nah biasanya ditutup tisu itu bang, biar nggak terlalu kelihatan. Seolah-olah ada yang nyala dari dalam tisunya. Pinter dia. Iya betul. Oh itu ada tombolnya ya? Ada di paha sini. Oh titiknya tuh. Enggak, di paha sini. Nih ini nih yang jendol ini, tinggal atasnya pegang gini, pencet. Tuh. Oh, coba gue. Assalamualaikum. Nah. Bilang nggak? Coba bagian bawahnya yang pencet. Balon gue ada 5. Iya, kurang Baterainya pas. soak. Enggak, kurang pas pencetnya. Oh kecil banget Kecil tombolnya. Oke. Di bagian bawahnya dia. Iya. Jadi dia terbuat dari bahan apa ini? Kalau aslinya jenglot, zaman dulu sebelum ada, ini kan replika ya bang? Iya. Aslinya jenglot itu terbuat dari kelelawar. Tulang kelelawar ya? Enggak, kelelawarnya. Oh kelelawar Kelelawar yang itu, kering? iya dikeringin. Iya. Jadi kelelawar tuh tangannya kan udah 5 kayak manusia. Iya, dibuat 5 terus pokoknya diukir-ukir sama kayak tangan manusia. Rambutnya biasanya ngambil dari salon, ditempel. Oke. Ya, dari potongan-potongan rambut. Nah, terus kuku-kukunya atau giginya biasanya dari kuku ayam. Diamplas-amplas seperti itu. Oke. Tancap-tancap. Itu aslinya. Itu aslinya. Kalau ini? Ini replika. Replika itu banyak, Bang. Ada yang tombolnya dipencet bisa keluar darah. Oke. Ada lagi yang bisa bergerak. Jadi pakai dinamo dalamnya. Oh, canggih. Jadi
tombolnya di pinggang, dipencet gitu, nanti tangan kakinya gerak gitu. Jadi kayak hidup. Iya, kayak hidup. Lah. Oke. Itu ada. Nah, yang dulu tuh yang aslinya, yang bukan replikanya, itu dibuat buat apa kalau yang itu? Action figure. Zaman dulu belum ada Naruto, belum ada Gundam dan sebagainya. Belum ada karakter yang dikenal sama masyarakat. Jenglotnya jatuh. Iya, akhirnya dibuatlah. Gini aja, biar nyender. Gimana? Oh, di bawah. Nah, tuh. Pinteran gue tuh. Iya, akhirnya dibuatlah jatuh juga. Lagi. Bentuk versi humanoid kayak gini, Bang. Lu jatuh lagi gue keluarin dari sekolah lu. Kagak. Dah diem. Kalau kita bilang jenglot itu sebenarnya ada atau enggak? Nah, itu oke. Ya ada. Ada. Iya. Tapi kalau secara fungsi buat apa? Buat pajangan. Action Koleksi. figure, pajangan. Koleksi. Jadi jenglot yang asli itu banyak, Bang, ragamnya, kreasinya banyak. Dari mulai yang bentuk duduk, yang bentuk berdiri. Oh, ada berdiri. Nih. Berdiri. Ini baterainya habis tapi. Oh, oke, Iya. baik. Ini ada yang bentuk berdiri, ada juga yang versi aslinya dicampur antara kelelawar setengah, pernah nggak? Bawahnya ular, pernah ngeliat nggak? Oke. Ya kan? Biar lebih mantep lagi lah. Iya betul. Nah itu jadi kayak zaman dulu karakter humanoid itu banyak, Bang. Ada yang setengah manusia, setengah ular ceritanya. Koleksi. Karakter benda koleksi. humanoid. Iya. Karakter humanoid itu apa? Humanoid itu karakter berbentuk manusia. Oke, tapi Karena zaman dulu nggak ada karakter kayak Naruto, kayak Gundam, kartun-kartun, makanya dulu nggak ada nih, ini kayak orang nggak dikenal aja. Karena nggak ada artis-artisan dulu, nggak ada kartun-kartun yang terkenal. jadi jenglot itu bukan jin. Bukan. Itu mitos. Nah, tahu nggak, Bang, kayak kenapa jenglot mitosnya minum darah? Iya. Ya kan? Iya. Karena terbuat dari kelelawar. Kelelawar itu minum darah hewan. Jadi nggak ada tuh jenglot yang katanya bisa kalau disimpan nanti bisa lari nyari uang orang nyuri. Terus kita dapat duit gitu, nggak ada. Jadi kalau secara mitosnya itu jenglot itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Ya itu tadi. Bukan pajang. secara gaibnya. Oh, secara goibnya. Goibnya. Bilangnya penolak bala, Penolak bala, mendatangkan rezeki. mendatangkan rezeki. Iya, ya udah kayak gitu-gitu. Tapi banyak yang percaya Banyak. dan katanya berhasil. Enggak. Oh enggak ya? Jadi itu cuma kepercayaan aja, belief. Iya, kepercayaan betul. Jadi sebenarnya gini, Bang. Belief sistem manusia tuh ada 5 ya. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Jadi sebenarnya yang merubah kenyataan tuh pikiran kita sendiri. Kayak misalkan nih, katanya ini penolak bala. Yang tadinya orang tersebut fokus pada masalah-masalah dalam hidup, ketika dia yakin ini penolak bala, disimpan di rumahnya nih. Ditetesin darah kan katanya. Setiap malam apa gitu. Nanti buat makan. Padahal kalau minum harusnya minum sendiri dong. Iya. Ngapain ditetes-tetesin? Kalau hidup ya. Iya. Heeh. Nah, karena dia yakin nih penolak bala, fokus pikirannya yang tadinya ke masalah-masalah jadi fokus ke hal-hal yang menurut dia beruntung dalam hidup. Jadi positif nih. Iya. Oke. Jadi konsepnya gini, Bang. Kan ada pernah dengar gak orang yang bilang ikan emas itu tulangnya banyak. Ya, Padahal bagi orang-orang yang fokus pada dagingnya tuh lebih banyak dari tulang. betul. That's right. Cuma fokusnya diganti doang. Bendanya sama, kehidupannya sama, fokusnya diganti. Afirmasi. That's right. Oke, oke. Makanya semua agama mengajarkan untuk bersyukur. Kenapa harus bersyukur semua agama? Iya. Karena agar manusia ini tidak fokus pada masalah-masalah dalam hidup. Fokus pada hal-hal yang menurut dia beruntung, yang bisa disyukuri. Kayak teori law of attraction. Ah, Jadi pada saat iya, kita betul. fokus ke hal yang baik, maka hal yang baik yang datang. That's right. Kalau kita fokus ke arah yang negatif, hal negatif yang datang. Iya, betul. Dan bagi gue gini, Bang, gue udah coba pahamin ya. Law of attraction itu sebenarnya adalah pendetailan dari doa itu sendiri. Kan law of attraction itu ada 3. Cara membayangkan, merasakan, dan memvisualisasikan. Iya. Ini kan pendetailan dari doa. Seharusnya ketika kita doa sungguh-sungguh, kita otomatis akan membayangkan apa yang kita pengen, merasakan ketika kita mendapatkan, dan memvisualisasikan ketika kita benar-benar udah dapat kayak gimana. Iya. Terus kita minta. Iya. Ketika kita percaya doa tersebut, maka akan terjadi. Kan gitu sebenarnya. Iya, benar-benar. Itu imannya akhirnya kan? Imannya akhirnya jadi iman. Oke, oke. Maka oke. dari itu, gua makanya bongkar-bongkarin kayak gini, biar masyarakat ini kembali percaya ke agamanya masing-masing gitu loh. Iya, iya, iya. Ngapain percaya ke coba aja, Bang, bayangin kayak gini nggak bisa apa-apaan. Tapi kan ada sisi positifnya. Apa? Sisi positifnya adalah dia percaya bahwa ini mendatangkan keberuntungan. Artinya hidup dia jadi lebih baik karena dia fokus ke arah yang baik kan, beruntung. Iya. Itu kan sisi positifnya. Sisi positif. Tapi yang salah. Tapi sisi negatifnya adalah dia jadi lama-lama nyembah nih barang Iya, gitu kan. betul.
Jadi mengistimewakan. Kalau dalam Islam itu namanya gulu, jadi berlebihan. Oh, jadi berlebihan. Berlebihan pada benda yang mati gitu kan. Padahal nggak ngefek apa-apa. Dan itu sebenarnya jatuhnya ke arah ini ya, apa? Musyrik ya? Musyrik, iya Musyrik ya, betul. benar Kan kan? semua agama kan melarang percaya perdukunan. Iya dong. iya. Untuk agar lebih percaya ke Tuhannya masing-masing. Betul Gitu. Jadi ngapain berharap sama benda beginian? Kalau lu bisa bersyukur langsung ke Tuhan lu, Iya. iya kan? Nggak perlu pakai gini-ginian. Ya tapi yang gue bingung tuh banyak banget orang-orang tuh, masih banyak orang-orang yang memang akhirnya percaya karena dia itu memang melihat hasil. Bayangin bang, kayak misalkan kayak gini Jenglot. Dukun ini modalnya cuma 80 ribuan, Iya. 70 ribu. Iya. Tapi dukun ngejual ini 3 juta, 5 juta, bilangnya ini udah ada kodamnya nih. Oh, cuan. Gede banget. Lu pernah ini ada yang dukun yang kayak Gus Samsudin kemarin lu samperin yang pakai beginian? Enggak, belum ada. Oh, belum ada ya? Karena udah gue bongkar duluan. Oh. Kalau oke. prinsip ilmu merah gini, Bang, banyak yang salah sangka ilmu merah nih nantangin orang buat pembuktian. Iya. Seolah-olah. Padahal enggak, Bang. Kita tuh ilmu merah itu ngebongkar nih, kayak misalnya jenglot. Nih, jenglot tuh terbuat dari ini. Kalau ada orang yang ngotot di komentar misalkan, Iya. lu aja belum tahu jenglot yang asli, Iya. ada yang beneran hidup. Iya. Langsung baru ya udah pembuktian aja di admin gua. Oh. Jadi kita nggak pernah minta orang lain untuk pembuktian, orang lain yang minta kita pembuktian. Jadi kalian itu menjabarkan berdasarkan sainsnya Iya. seperti apa supaya bisa masuk di pikiran orang. Ya, faktanya ya. Faktanya seperti apa. Ketika ada orang yang tidak percaya kemudian dia ingin itu dibuktikan, maka kalian Iya. ya iya kan. Iya, betul. Bukan nantangin atau Enggak. nyari masalah. Nggak pernah. Oh, itu. Karena banyak kan penonton ilmu merah kan yang baru-baru ini gara-gara kasus kemarin tuh viral. Iya. Dikiranya kita suka nyamperin orang. Iya, gue pikirnya juga gitu. Enggak. Kita tuh kan itu pertamanya gue ngebongkar dia nih. Iya, iya. Yang trik tisu, ngebakar tisu. Sebenarnya gue bisa praktekin juga sekarang. Ini kalau banyak asap sih bakalan. Oh, banyak asap ya? Iya, jadi taruh gitu, bus kebakar sendiri. Itu ceritanya apa tuh kalau di perdukunan? Kulhu geni namanya ilmunya katanya. Itu untuk apa itu? Apa itu? Kalau yang si Mas Udin kemarin praktekin, dia di videonya bilangnya ini pembersihan rumah. Oh. Jadi dia nemu tisu, ceritanya nemu tisu di kamar korban, terus dikuel-kuel, ada piring, ditaruh, sambil baca-baca mantranya, kebakar. Mau praktekin ya? Bisa? Emang? Bisa. Ayo, boleh lihat. Boleh, Apa? coba ambil. Ini nih bang, alatnya. Gue nggak bisa kasih tahu bang detail alatnya apa, karena khawatir ada yang ini, khawatir ada yang Nggak usah. Yang nggak perlu. praktekin. Nih, satu bungkus gini. Mm-mm. Ini kalau dipencet kena tisu, kebakar. Ada piring nggak buat Piring, tatangan? Satu bungkus ini taruh sini. Set. Nah, dia nemu, misalkan coba ambil tisu. Nggak ada apa-apa ya tisu ya. Iya, nggak ada Ini apa-apa. bilangnya bukan trik, bukan sulap. Iya. Padahal mah trik. Iya. Nih, gini. Set, jatuhin. Cakep. Nggak kelihatan Wah, gue buta. dari depan. Tuh, ya. Set. Nah, ini tinggal pencet doang. Oke, cakep. Dibungkus. Bentar. Dia perlu proses. Oh, dia ada prosesnya. Oke. Coba. Udah mulai belum? Oke. Itu bahan mineral ya tadi ya? Alat kimia, Bang. Alat kimia. Oh, itu kimia ya? Tuh. Wih, sakti. Rumah ini sudah memiliki penghuni sudah cukup lama. Asik. Yang barusan. Apinya yang nggak nyampe keluar nih berarti. Oh, bisanya sampai kebakar gitu? Iya, harusnya sampai kebakar. Rusak piring awak. Iya. Oh. Gitu kan. Harusnya bus gitu. Kalau yang gue bongkar itu yang nggak pakai bungkusan gini, Bang. Iya. Jadi pakai 2 zat kimia. Satu tuh ini kesini dulu deh. Iya. Jadi konsepnya 1 bubuk, 1 cairan. Yang bubuk itu ditaruh di sini, cairannya ditaruh di piringnya. Itu kalau kayak gitu konsepnya, udah langsung kebakar. Kalau yang bungkusan 1 gitu itu emang kadang kebakar, kadang enggak. Pinter, dia tipu orang. Iya betul konsepnya. Oh, itu salah satunya. Iya, Nah, ini yang ini nih gue penasaran nih. Apa ini? Ini apa nih? Ini tuh
pernah denger gak sih banyak berita yang Tuyul. tuyul ditangkap Iya, ini dalam tuyul. botol? Iya. Iya, gue pernah lihat lagi di video. Iya kan? Gue percaya lagi itu tuyul. Ini apa sih? Bahannya apa tuh? Latex. Oh. Ini latex dan ini ada cairannya nih, Bang. Jadi kalau bukan cairan, apa pewarna, kalau dikasih air dia berubah warna. Coba dong, ada air nggak? Air. Siap. Nah. Nih. Nggak apa-apa. Tuh. Oh, Jadi merah. udah berubah cuy. Tuh. Nah, ini bilangnya nih, wah ini tuyul yang menunggu di sini nih. Biasanya nih konsepnya penarikan goib gitu, Bang. Iya. Jadi kayak ini nih. Set. Nih. Dia naruh di sini. Datang, Oke. bawa tongkat. Nambah tongkat. Iya, seolah-olah nih megang tongkat jadinya kayak gini. Iya. Oh iya. Iya. Tangannya kan ngegenggam jadi ada alasannya. Oh, dia ngegem tongkat nih. Iya. Tek. Nah, nanti saya cek coba. Wah, acting. Wah, nah nanti ini dilempar. Kelontang gitu. Ketangkep. Iya. Wah, ketangkep nih. Nah, ini benda goibnya. 5 juta. Oh, bayarannya? Iya, satu ini 5 juta. Dan bahkan ada beberapa adegan, itu kan salah satu adegannya ya. Adegan lainnya adalah kayak misalkan nih, lu manggil gue dukunnya misalkan. Iya. Lu manggil gue ke rumah ini, pengen pembersihan gitu. Iya. Gue bakal izin dulu, Bang. Ketika ketemu lu nih, woi apa kabar? Mana ini alat apa keluhannya apa nih? Oh ya, sebelumnya boleh ke kamar mandi gak? Kamar mandi, saya boleh numpang toilet ya? Nah nanti Bang Denny ngobrol sama kru saya. Di situ ada misdirection. Oh. Ketika ke kamar mandi, nyari pintu-pintu kamar yang kebuka. Dia taruh di situ. Tek, tendang. Seolah-olah dia tahu di sini ada. Balik dari kamar mandi, ngobrol sama lu lagi. Tadi gimana alasannya? Oh, oke. Ini ya keluhannya ada panas gitu ya. Ntar gue cek ya. Nah, gue merasakan ada keris nih di sini nih. Oke. Ke kamar lu. Diambil dari Iya, yang situ. tadi dia lempar-lemparin itu. Oh, lihai juga ya. Ya kan? Terus kayak, wah, gue merasakan ada tuyul nih. Satu benda 5 juta, Bang. Bayangin kalau dilempar 10. 50 juta. Sekali jalan. Iya. Lu sebagai orang awam yang tadinya, loh ini rumah gue biasa dibersihin kok tiba-tiba ada benda-benda kayak gitu. Salah satunya yang dilemparin jenglot biasanya. Iya, serem sih kalau Iya. jenglot. Maksudnya kalau kita lihat jenglot itu kesan dengan aura negatif kan. Iya, betul. Karena kan bentuknya aja udah serem gitu loh. Iya, benar. Dan kita merasakan bahwa wah, kita di sini ada yang ngirim barang nggak baik nih. Iya. Wah, beneran ada jenglot kan selama ini. Iya. Tuh kan beneran pantesan aja kita berantem terus. Nah, Padahal suami selingkuh kan. emang bener. Makanya berantem mulu. Iya, atau males. Iya, atau males nggak mau kerja. Iya. Ya. Sebenarnya sehari-hari lah masalah sehari-hari. Iya, betul. Nah, Yang kalau disalahin gini-ginian. kalau ini apa nih? Ini bulu perindu. Ini nih. Nah, ini Gue pernah sebenarnya- dikasih nih. Pernah ketipu dukun juga. Bukan ketipu. Jadi gue dikasih sama orang, Hah? katanya ini untuk buat lu jaga-jaga dan penglaris usaha lu. Wih. Terus gue terima waktu itu dalam botol kayak gini kalau nggak salah. Oh iya. Botol Warna kayak merah gini. Enggak. Warna kuning. Kuning. Ah. Kuning. Dalamnya ada tulisan kayak kertas ya. Gue lupa ada kertasnya Iya. atau enggak, tapi bulu perindunya tuh cuman sehelai, Oh, iya. terus kemudian ada di dalam, terus dia bisa goyang-goyang. Bro. Goyang-goyang, oh, iya. Jadi kelihatan dia kayak hidup gitu. Iya, sama ini juga. Iya. Jadi sebenarnya konsepnya bulu perindu itu adalah rumput kering ini, Bang. Oke. Rumput kering yang kalau kena air bergerak. Dan bulu perindu ini kan rumputnya rumput bujang namanya. Iya. Lu pernah tahu rumput bujang? Tahu Yang rumput bujang. mainannya sebenarnya ujungnya dipotek, Iya. taruh di sini, digini-giniin masuk ke dalam. Iya, dia bisa gerak Iya, gitu. betul. Iya, Digini-giniin. Ayo lomba yuk. Siapa Iya, yang iya, duluan? iya. Nah, itu rumput bujang. Ujungnya tuh ada bulu perindu ini. Terus dukun-dukun setelah ini kita bongkar nih, Bang. Dukun-dukun ngelesnya gitu. Itu mah rumput. Yang asli bulu perindu itu yang ada di sarang burung. Sarang burung. Lah iya kan secara kalau kita yang waras nih, Bang. Kita yang waras nih kan tahu sarang burung itu ya dari rumput kering. Iya. Lah iya Kan sama burungnya aja. ngambil gitu. Sama aja, iya. Iya, sama aja gitu. Iya, ini juga. Oh. Tapi dibuat alasan aja biar tetap laku. Nih bulu perindu yang asli. Ini bahannya ya. Ya rumput. Jadi ini dicabut, dikasih Minyak-minyak kan. minyak-minyak, gerak-gerak. Dikasih pewarna, udah. Ini ada ininya. Iya, nih ada kodamnya nih. Makanya gue sering bilang gitu, Bang nih. Misalkan, nih jenglot, nih gue masukin kodam nih. Ini kodam capung nih. Iya. Kodam kan anehnya tuh macan, ular, ya kan? Kenapa nggak hewan lain cicak gitu? Kurang keren. Kurang keren ya? Kurang keren kalau cicak. Kayak kesurupan, Bang. Aneh banget ya di konten-konten tahu sendiri lah ya. Itu kesurupan karena duit. Iya. Ada tuh kesurupan ular.
Pernah ngeliat orang kesurupan Pernah. ular begini? Pernah ada juga yang begini-begini tuh. Nah, iya, harusnya kan kesurupan ular gini-gini mulutnya. Iya. Ular sange itu. Tapi kan jadi lucu ya kalau Iya. kalau orang kesurupan. Makanya dia aktingnya, serem gini. Ada gini. Iya, ada gini-gini. Lah ini jangan kesurupan tangannya nih. Iya. Lucu lagi. Ular gak punya tangan kan? Lucu lagi, tangannya kesurupan. Iya, ular gak punya tangan. Dia lupa tuh, pas dia kesurupan dia lupa. Iya. Nggak, maksudnya manifestasinya ceritanya itu. Ceritanya Iya, gitu. dia begini-begini gitu. Aneh banget. Enggak, terus orang harus kesurupan kupu-kupu. Iya. Gak pernah ada loh. Oke, berarti ini udah cukup clear ya. Jadi banyak banget ternyata di luar sana praktek-praktek perdukunan itu yang menggunakan sebenarnya tipu muslihat atau lebih ke sulap ya dan lain-lain ya. Iya betul. Nah, sekarang kalau gue sendiri pengen nanya lebih ke profil lo deh. Apa tuh? Kenapa lu menggunakan nama pesulap merah? Pesulap merah, karena gue merah-merah. Oke. Awalnya tuh gue kepikiran gini bang, kenapa pesulap hitam-hitam? Iya, bener sih, Iya, bener. gue mikir, dulu ada tuh sebenarnya pesulap yang ngebawa warna, putih, ungu, serba ungu, bajunya tapi nggak nyampe kepala-kepalanya. Iya. Nah, gue ngelihat dari Master Deddy Corbuzier itu, Iya. kepalanya tuh kan dibuat M. Iya. Gue mikir kayaknya perfectnya karakter tuh harus nyampe kepala nih. Gue pikir apa yang di set ya di kepala. Nah, merah juga akhirnya. Oh, konsep. Wah ini make up nih, ini bertahap bang. Jadi dari awal tuh nggak langsung blek pesulap merah kayak gini nggak. Oh, lu bertahap ya? Awalnya gue bikin alis gimana caranya nih, gue nyari dulu. Gue kalau ngelihat gue yang dulu bang jijik gue. Alis kayak pelangi. Gue lihat fotonya. Aduh ada ya. Bukan pesulap merah yang gue lihat pesulap jablay. Alisnya masih bengkok-bengkok, Pak. Bikinnya masih belum rapi. Jadi lu belajar make up. Belajar gue. Jadi untuk bikin karakter kan? Iya. Jadi sebelum di YouTube kan gue sering di TV nih ngisi-ngisi bintang tamu gitu kan main sulap. Gue belajar sama tim make up TV. Iya. Gue kan pasti di make upin kan. Iya. Gue gimana sih bikin alis? Oh gini nah. Gue coba ikut. Eyeliner. Iya. Cuma kan mereka nggak ngerti bikin alis karakter. Iya. Atau bikin eyeliner karakter. Jadi gue ngikutin aja dulu. Alis dulu. Terus ini konsepnya gue kayaknya harus ada yang gue tiru nih gitu. Jadi amati, tiru, modifikasi bang. Wih, Konsepnya. ATM. Iya. Karena Deddy Corbuzier pun itu terbuat karakter Deddy Corbuzier dari 3 karakter. Jadi kayak make upnya tuh Max Maven, dia ngikutinnya. Permainan Uri Geller. Jadi dicampur sama dia. Gue mikir gue juga harus kayak gitu. Badan Dwayne Johnson. Iya kan? Iya. Gue mikir harus kayak gitu nih. Nah, gue suka Korea-Koreaan. Zaman dulu nah. Terus gue cari-cari nih rambut model Korea gimana nih. Kan agak-agak berantakan terus gini emo gitu kan. Wah, ini oke juga nih. Terus make up gue ngikutin siapa nih? Ada karakter Korea juga yang gue ikutin. Gue gambar dulu, Bang. Gue gambar dulu. Gue coba. Set. Ya oke gitu. Jadi bertahap-tahap bertahun-tahun. Pinter lu sampai mikir ke sana. Bertahun-tahun iya. Ya nggak mungkin nggak pinter lah. Orang dia bisa buka praktek-praktek perdukunan. Iya. Tapi kalau lu pernah buka rambut asli ya? Pernah ya kalau di nggak 1 salah. juta subscriber pernah. Oh, 1 juta subscriber ya? Dulu ya. Pas spesialnya. Gue lihat rambutnya hitam ya. Iya memang itu. Oke, nama asli lu tuh siapa sih akhirnya? Iya. Marcel Radival ya. Radival ya. Lu tuh siapa? Orang mana? Terus awal mulanya gimana? Ini. Nah, awalnya kan gue pesulap nih. Iya. Iya kan pesulap. Nah, cuma gue ngelihat sulap nih kurang dihormati di Indonesia. Iya. Ya, akhirnya tahun 2012 itu banyak teman-teman gue yang pindah ke jalur dukun, Bang. Oh. Banyak. Nah, di situ gue nyari tahu, dukun ini beneran ada ilmunya nggak sih gitu. Gue pelajari itu santet, pelet, jin-jinan, buka mata batin kayak gimana. Gue pelajarin ternyata nggak ada ilmu-ilmuan. Semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah dari situlah gue tertarik untuk belajar lebih dalam bulu perindu sebenarnya apa, jenglot sebenarnya apa, tuyul tuh sebenarnya apa, pesugihan sebenarnya sejarahnya gimana. Gue pelajarin semuanya bang. Jadi dari yang lu pelajarin tuh, apa sih sebenarnya akhirnya penjelasan yang kita bisa tangkap nih dari semuanya ini nih? Yang penjelasan mana nih? Karena beda-beda. Kayak kan gini ya, kalau kita bilang kan sebenarnya di dunia ini gaib itu ada nggak? Itu dulu deh. Gaib ada. Gaib ada, oke cakep nih. Nih, jadi gini bang, perlu dibedakan. Ini banyak banget dukun-dukun yang gesernya seolah-olah pesulap merah ini nggak percaya goib. Iya kan? Banyak yang fitnahnya gitu. Padahal beda guys, goib dan perdukunan tuh beda. Kenapa bedanya? Karena gini, semua agama mewajibkan percaya hal goib. Tuhan, surga, neraka, malaikat, sihir, jin dan sebagainya. Betul.
Tapi ingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Coba sebutin satu agama yang boleh percaya dukun, coba. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada loh. Nggak ada. Karena semua agama nggak mau umatnya itu dibodoh-bodohi sama orang bodoh. Iya. Itu. Kayak bayangin aja Bang, gini dibilang hidup. Kan bodoh banget ini. Iya. Makanya itu alasan kenapa semua agama melarang perdukunan. Iya. Nah, itu yang gua nggak percaya perdukunan, bukan goib. Nah, sekarang kita coba bedah ya. Hah. Biar makin tambah wawasan nih. Iya. Jadi sekarang kan kalau kita bilang ada ilmu hitam, ada ilmu putih nih. Ada beberapa orang yang melakukan praktek ilmu putih. Dia menyembuhkan orang yang mengalami masalah goib segala macam. Ini kalau kita lihat sebenarnya jadi benar atau enggak? Ilmu hitam, ilmu putih yang membedakan dukun itu sendiri, Bang. Iya. Jadi dukun-dukun juga. Bedanya kalau ilmu hitam berkedok agama, berkedok budaya. Budaya, oke. Jadi kayak seolah-olah horor-hororan. Ilmu putih berkedoknya agama. Kayak contohnya jenglot. Kalau ilmu hitam, wah ini bahaya nih. Ini kalau kayak tadi penarikan, wah ini ilmu hitam nih yang berusaha narik kamu nih. Gue mah percaya aja tuh. Ya kan? Ini yang ada yang naruhin, ngirimin, gitu kan? Iya. Nah, saya nih ilmu putih, makanya saya bisa narik. Padahal lu nipu juga gitu. Sama-sama gitu. Sama-sama aja, cuma berkedok kebaikan doang ilmu putih. Makanya gue buat ilmu merah. Ilmu merah ini sebenarnya kayak bentuk ejekan. Lu kok ilmu dibagi-bagi hitam dan putih, merah aja sekalian gitu. Oh berarti lu penguasa semua ilmu hitam dan putih. Iya. Karena lu Sama merah. Itu juga iya sebenarnya. Karena kayak gini Bang, alatnya pisau nih. Iya. Kalau ilmu hitam, ini buat bunuh orang. Iya. Kalau ilmu putih, ini buat motongin daging. Motong daging, bener. Itu Iya. bener. Jadi, sebenarnya alatnya ini juga Iya. konsepnya. Konsepnya Jadi, itu juga gitu. Kayak jenglot juga. Kalau yang ngakunya ilmu putih, ini saya udah doain. Itu. Berkedoknya agama. Saya udah doain, ini bisa ngebantu kamu. Kalau ilmu hitam, nih, ini kamu taruh di rumah orang. Jadi dia bisa nyelakain si orang tersebut nanti. Padahal yang enggak. Itu cuma ancaman doang, Bang. Itu santet metode ancaman. Makanya pernah dengar gak? Orang yang nggak percaya santet susah disantet. Iya. Katanya gue susah disantet. Kemarin gue ngobrol sama dukun. Oh iya. Sama dukun tobat. Iya. Gue katanya susah disantet. Karena nggak percaya santet. Karena nggak percaya santet. Tahu nggak kenapa alasannya? Alasannya adalah orang yang nggak percaya santet, ketika dilemparin di rumahnya kayak ginian, di depan rumah atau ketika ada orang iseng masuk nih, ada yang lemparin di bawah kursi dan sebagainya, orang iseng. Lu yang nggak percaya santet, apaan nih? Wah lumayan nih pajangan, gitu. Iya. Orang yang percaya santet, wah apaan nih? Wah gue disantet lagi. Iya langsung takut kita. Wah, itu, apalagi lihat bentuknya. Iya. Nanti ketika dia percaya disantet, itu akan mengalami gejala namanya paranoid. Iya, paranoid. Ketakutan berlebihan. Oke. Nah, ketika ketakutan berlebihan tersebut terjadi, nanti akan mulai ngerasain tuh penyakit-penyakit yang ada di dirinya. Wah, ini nanti gue bakal sakit nih. Ngerasain yang tadinya nggak sakit perut jadi sakit perut, padahal telat makan. Oke. Wah, ini pasti gara-gara ini nih. Wah, nanti pas naik kendaraan, tuh kan gue jadi nggak fokus nih pasti gara-gara ini. Oke. Semua dicocokologiin. Timbul ketakutan. Ketakutan berlebihan. Cocologi terjadi. Iya. Akhirnya ketakutan itu menimbulkan kepusingan, pusing, jadi nggak mood. Iya. Padahal dia sendiri yang ngebuat itu. Oh berarti sistem pikiran kita sendiri ya? Iya. Dan iya betul, sistem pikiran itu metode ancaman. Ada lagi metode racun yang ditaburin Bang. Racunnya nggak terdeteksi medis. Kalau keminum. Gua nggak bisa jelasin racunnya terbuat dari apa, karena khawatir dipraktekan. Ini yang disebut metode membunuh tanpa menyentuh. Iya, ini yang dibilang dikasih minum ilmu. Iya. Ada ilmunya di dalam itu. Enggak. Iya, kalau secara ininya. Secara ini, gaibnya ceritanya. Jadi orang itu minum sesuatu di dalam minumannya itu ada kiriman barang nggak bagus. Makanya dia mati gara-gara minum itu kan? Iya betul. Itu makanya kenapa disebut santet itu membunuh tanpa menyentuh? Racun itu. Loh, kalau gua racunin gua bisa ngebunuh lu tanpa nyentuh kan? Betul. Lu minum gitu. Dan ada racun yang tidak bisa terdeteksi medis. Semua racun santet tidak terdeteksi medis. Canggih juga ya. Dan kalau di Jawa, gua orang Jawa kebetulan. Di Jawa tuh kalau mau minum kopi itu biasanya ditaruh di kopi, Bang. Jadi kayak dia si partner dukun ini pura-pura jadi teman si korban. Weh bro, ngopi nggak? Ngopi ya. Nah udah dipercaya, taruhin, gitu. Minum nih gitu. Kalau orang Jawa ngambil gelas tuh gini Bang. Zaman dulu. Itu buat ngelihat ada bayangannya atau enggak. Jempolnya. Oke. Kalau nggak ada bayangannya, itu ada racunnya. Logikanya gimana jadinya?
Karena racunnya itu dari benda diparut. Gue nggak bisa jelasin bendanya apa. Iya, iya. Kalau ditaburin nutup bagian atas, Bang. Jadi Oke. diginiin nggak ada bayangan. Walaupun itu air putih. Iya, warna yang berwarna biasanya Oh, hitam biasanya tadinya, kopi ya. kopi. Kopi. Jadi dia itu kalau di bagian atasnya, Diginiin, uh-uh, kan ada lampu tuh. Biasanya tuh, ini kan ada bayangannya. Kalau ini agak kurang kelihatan nih karena putih warnanya. iya betul. Nah, kalau diginiin ada bayangannya itu aman. Ada bayangannya itu aman. Tapi kalau nggak ada bayangannya itu ada racunnya. Oh, racunnya itu di atas Di itu. atas. Oh. Ketelen, dia nyangkut di tenggorokan sebenarnya. Dia gejalanya adalah muntah darah, BAB darah, kencing darah. 3 hari mati. Tanpa penyakit. Jadi kencing darah nih. Dokter kan ngiranya, wah ini pasti pencernaan. Dicek pencernaan sehat-sehat semua. Canggih. Canggih. Oh. Itu metode membunuh tanpa menyentuh pakai racun. Sedangkan Iya, kalau yang tahu nggak, santet yang katanya ngirim-ngirim benda, Mm-mm. yang katanya di dalam perut ada benda, Ada jarum. itu fake bang, fake. Sampai sekarang nggak pernah ada kejadian. Tapi gue pernah lihat ada beberapa artikel termasuk dari medis yang menemukan pada saat MRI atau dia ronsen itu di dalam tubuhnya itu ada kayak silet apa segala perut. macam. Hah? Di perut itu. Iya di perut Kejadian segala ini. macam lah kayak gitu. Ada di 2 wilayah. Ada di 2 wilayah. Gue juga baca itu. Iya lu baca ya? Nah, ada di 2 wilayah. Sayangnya berita kita tuh ketika terjadi kayak gitu, clickbaitnya, wah diduga disantet, udah diberitain sama semua. Ketika ketahuan penyebabnya, nggak diberitain bang. Iya. Gitu, karena clickbaitnya kurang. Nah, jadi sebenarnya di 2 wilayah ini, yang pertama ini ada paku di perutnya, yang kedua ini ada 40 benda berbeda, tutup botol, koin, uang 20 ribuan, Iya. macam-macam, paku salah satunya. Ketika diselidiki lebih jauh lagi, ini sebenarnya santet atau beneran atau gimana? Dokter itu kan nggak percaya santet sama sekali bang. Iya. Nah, diteliti lebih jauh sama psikolog, psikiater, diteken-teken, korbannya mengakui ketika dia stres ngemilin sesuatu, benda-benda kecil. Kalau yang paku ngemilinnya paku, Ya iyalah. yang benda-benda kecil, benda-benda kecil. Ya ada lah di badannya. Iya, itu tau nggak gangguannya namanya apa? Namanya PICA, PICA. Apa itu? PICA itu gangguan makan, di mana seseorang menikmati makanan yang bukan makanan. Ada kayak begitu. Biasanya semua orang kita mengalami dari umur 1 sampai 5 tahun. Anak kecil. Kalau orang tuanya nggak melarang, itu akan terbiasa sampai besar. Oke. Nangkep, Jadi nangkep. ketika dia stres gitu. Iya. Iya. Jadi orang kan stress release-nya banyak. Ada yang nonton film, ada yang ke bioskop, ke mall, main game gitu kan. Nah, ini orang-orang ini stres, ada gangguan memang. Jadi ada benda kecil di sekitarnya kayak gini. Gitu, dibuka, Gigit kuku. gigit kuku, ditelen tapi kukunya. Tapi kalau gigit kuku doang enggak ya? Berarti semua tuh ada di dalam sini kepala kita ini. Iya. Dan kejadian pika terbesar itu ada di India, Bang. 40 pisau rumput di perut. Iya. Awalnya dia nggak mengakui. Katanya pergi ke dokter tiba-tiba sakit perutnya. Pas dicek dokter kaget. Loh, ini ada 40 pisau rumput ukurannya segini. Iya nggak mungkin ini kalau dimakan gitu kan. Mustahil nih kalau dimakan gitu. Heeh. Ini pasti nih guna-guna. Dia kan percaya kayak gitu juga. Pasti diguna-guna santet nih gitu. Nah, pas dicek-cek, dia awalnya nggak ngakui, sama diteken-teken dulu sama psikolog psikiater. Diteken-teken baru mengakui. Saya menyukai rasa darah dan rasa besi dalam waktu bersamaan. Lebih ke sakit jiwa lah ibaratnya. Nah kalau sekarang kita bicara tentang budaya yang kita punya di sini, salah satu budaya yang paling kental itu adalah debus. Debus. Debus itu di mana orang makan beling, di mana orang dia bacok, kemudian segala macam. Ini apakah merujuk kepada ada memang ilmu yang tidak terlihat gaib atau lebih ke permainan sulap? Teknik gitu. Teknik. Jadi gini, Bang. Di Indonesia tuh makanya ada lagu Indonesia Republik Sulap. Karena memang sejarah kita, budaya hiburan kita semuanya keajaiban sebenarnya, Bang. Lebih ke gaib. Bukan gaib, keajaiban. Oh Pertunjukannya. keajaiban, iya. Debus, saya bisa sebutin debus. Bambu gila, budaya-budaya Indonesia. Bambu gila yang bambunya gerak-gerak sendiri. Iya itu gue pernah lihat lu bahas itu. Sintren. Sintren itu apa? Yang orang pakai baju biasa, ditutup pakai kandang ayam, pas dibuka udah rapih. Oke. Kalau dalam dunia sulap itu changing dress. Iya, Kita iya. bisa ganti 10 kali. Itu sering ditampilin di sulap Iya. tuh. Iya. Tapi kalau dalam budaya Indonesia gantinya sekali doang. Gitu. Nah, itu kan keajaiban, Bang. Jadi masih banyak lagi nih kayak tatung. Apa tuh? Budaya pertunjukan yang ditusuk-tusuk. Iya. Itu ditusuk bener nggak? Beneran. Ada teknik nusuknya. Gue lihat lagi kemarin di Indonesia Iya kan? Got Talent. Nah, iya kan ada itu. Gue pikir bohongan. Enggak, beneran. Bolong cuy. Kalau di luar negeri itu
David Blaine bang, Iya. dia bisa nusuk jarum di Iya. sininya nih. Gue tahu tuh. Iya kan pernah Itu ngeliat? sebenarnya asli tembus Asli, beneran. tembus beneran. Bukan trik, itu teknik. Itu kayak nekat-nekatan aja dia pertama nyoba-nyoba. Itu kalau David Blaine nggak tuh. kena di saraf mana gimana? Nah, dia biasanya rongsen dulu bang. Dia nyari tahu bener-bener posisi yang aman, yang nggak nembus pembuluh darah di mana. Jadi ketika jarum dicabut, nggak keluar darah. Oke. Jadi posisinya di mana, jarumnya gede lagi, gede panjang gitu. Ya, jadi dia, oh di sini nih. Jadi berkali-kali kalau mau nunjukin gitu, ditusuk. Keajaiban. Seolah-olah, padahal dia neliti dulu, dirongsen dulu, di posisi mana yang bisa ditusuk dan sebagainya. Kalau budaya sendiri gue nggak bongkar bang, karena gue pernah gini di channel YouTube gue bongkar yang coba ngejelasin tentang debus, teknik kebal golok, tapi di take down. Kenapa? Karena dituduh sama YouTube mengajarkan hal berbahaya. Gue ngajarin makan beling juga. Iya, karena lu mempraktekkan. Ngajarin juga. Jadi orang gue minta praktekin di rumah. Iya, dinilai YouTube tuh mengajarkan hal berbahaya. Iya. Di take down dikasih surat peringatan gue. Udah 2 kali. Oh, lu disomasi sama YouTube Iya, ya? akhirnya aduh ya udahlah, gue nggak bisa bahas itu, gue cuma bisa edukasi. Ya udah, budaya itu bukan untuk dibongkar sebenarnya. Itu diciptakan sebelum adanya TV. Sebelum adanya handphone. Lu bayangin bang, kalau nggak ada TV sama handphone, orang ngapain di rumah? Iya sih. Iya kan? Bosen. Maka dari itu zaman dulu dibuatlah pertunjukan-pertunjukan seperti itu sama Hiburan. para kreator-kreator zaman dulu. Penghibur-penghibur zaman banyak dulu. kreatornya. Iya. Makanya diadain perkumpulan warga, Iya. adain pertunjukan debus lah, rawa rontek yang ditusuk sininya. Iya, itu semua ini. Kayak misalnya debus itu ada artinya, Bang. Tahu nggak kayak dia nyilet golok lidah. Iya. Gitu ya kan? Iya. Itu artinya adalah untuk membuktikan, lidah itu lebih tajam daripada pisau. Jadi lu nggak bisa belah lidah. Oh, ada filosofi. Ada filosofinya semuanya. Cuma itu sekarang sama masyarakat Indonesia nggak dipelajari, malah diduganya pakai jimat nih. Ini kebal-kebalan. Semuanya ada filosofinya, Bang. Termasuk yang lu ada konten tenaga dalam itu. Iya. Yang apa sih namanya? Mata batin apa tuh? Oh, yang nggak bisa ditonjok. Kakek-kakek itu lu Iya, tonjok itu. iya. Kena perutnya. Tahu nggak filosofinya apa itu? Itu apa Zaman itu? dulu. Itu di cerita pewayangan pertama kali ada. Jadi filosofinya ini ilmu yang anti tonjok. Anti tonjok itu maksudnya adalah ketika lu berbuat baik, lu nggak akan ditonjok sama orang. Ketika lu berbuat baik, lu nggak ditonjok. Iya. Gua nggak percaya tuh. Jadi apa? Gua berbuat baik ditonjok mulu. Dulu gua berbuat baik difitnah. Nah, Iya. iya. Cuma kan kalau kita bilang, Enggak, maksudnya kayak gitu loh ajarannya. iya ngerti. Pengen nunjukin. Kebal itu ada nggak? Ada, tapi yang beneran kebal itu gini bang, dia nggak pernah menunjukkan dan nggak bisa ngatur. Oke, kapan nah kebal. ini cakep nih. Berarti kebal itu sebenarnya ada, cuman tidak Bisa dihitung, dikomersilkan. Iya, dia nggak bakal nunjukin nih gue kebal. Dia nggak bisa ngatur. Kenapa lu bisa bicara kayak begitu? Karena dari pengakuan orang-orang yang teman-teman gue yang belajar tentang rahasia perdukunan secara mendalam, mereka meyakini ada sel kebal yang asli. Walaupun gue belum pernah ngeliat. Iya. Ini pengakuan dari banyak orang-orang yang udah belajar rahasia perdukunan lebih dulu, praktisi-praktisi debus yang benar-benar praktisi. Iya. Mereka bilang ada, tapi dia nggak mau gunain untuk pertunjukan. Iya. Karena dia sendiri nggak bisa ngatur kapan kebal, kapan enggak. Jadi memang kelebihan aja udah. Itu secara lahir. kegaib atau Kelebihan. kelebihan? Kelebihan yang dari lahir nggak dipelajari. Nggak dipelajari. Emang ada, dia kaget juga gitu. Karena temen gue sendiri, dia cerita, ini orangnya bisa dipercaya insya Allah. Dia ini pernah dipukulin sama orang, mau dibegal, mau ditusuk perutnya, pisaunya yang bengkok. Tapi kan lu nggak melihat. Iya, dan dia bilang, gue juga nggak tahu Sel. Itu kok bisa kayak gitu? Dia sendiri nggak tahu. Gue udah mikirnya pasti mati nih, gitu. Itu kenapa? Iya itu makanya kayak bisa jadi pertolongan Tuhan secara langsung, atau memang ya kelebihan yang nggak bisa diatur dari lahir. Oh, berarti Jadi- sebenarnya nih, oke ya, gaib itu ada. Gaib itu ada. Tapi bentuk gaib seperti apa nih? Ya kan gitu kan? Iya. Nah, jangan kita itu apa-apa semua langsung bilang ini gaib, Gaib, ini iya. jin, ini segala macam kan. Iya, iya. Makanya memang kalau gue pernah baca ada satu firman, ujilah dahulu hal itu. Iya. Janganlah langsung kau menerimanya sebelum kau uji. Yes, of course. Betul, Kritisi. supaya kita tahu. Iya. Jangan sampai kita itu akhirnya jadi bodoh karena hal itu. Semua akan datang atas nama Tuhan nih. Iya, betul. Tapi mana nih yang benar? Nah, Kan itu ibaratnya dia. gitu kan. Kalau di Islam itu sendiri, maaf nih gue Iya. izin gue bahas Islam. Islam itu kan mempercayai tentang salah satu rukun iman ya kalau nggak salah. Iya, rukun Berimanlah kepada gaib kan. Iya, iya.
ada dalam surat Al-Baqarah. Di mana kita di situ bisa baca. Artinya bahwa gaib ini sebenarnya ada dong. Ya ada. Nah, ruqyah itu masuk ke dalam Ranah pengobat tradisional. ada pengobatan tradisional. Itu yang diobati itu adalah sugesti yang terjadi ke dalam diri orang atau memang benar ada makhluk halus yang ada di dalam diri orang. Tergantung penjelasannya dari sudut pandang mana. Cakep. Kalau Barat tidak meyakini segala sesuatu yang hal goib-goiban. Oke. Orang Barat itu totalitas nggak percaya. Oke. Sedangkan Timur kita wajib mempercayai hal goib itu ada. Kayak ruqyah itu bukan sekedar belief system. Ya. Ruqyah itu beneran doa-doanya bisa menyembuhkan. Iya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Iya. Nah kalau gue pribadi gue di tengah-tengahnya bang. Gue meyakini itu memang ada mungkin energi tertentu di setiap kata-kata doanya. Iya. Gitu. Nah kalau diambil dari ranah baratnya ilmiahnya, ini bisa sembuh karena dia mempercayai bahwa itu pengobatan juga. Iya, Jadi iya. timbullah placebo effect. Apa itu? Placebo effect? Belum tahu placebo effect? Enggak, saya pura-pura nggak tahu. Oh. Ya kan orang yang nonton. Iya, iya. Saya mah ngapain? Saya itu yang nonton, iya. Placebo effect itu sembuhnya seseorang padahal bukan karena mengkonsumsi obat yang bukan obat gitu. Oke. Jadi keyakinan. Iya. Kayak misalkan kalau di dunia dokter nih ngelihat ini orang nggak terlalu sakit-sakit amat nih. Dikasih pil kosong. Nih minum 3 kali sehari. Tahu lagi gue. Iya kan? Kalau nggak antibiotik doang. Sakit apapun nih dilihat, wah ini mah pikirannya doang nih. Dikasihnya antibiotik. Iya. Ada kadang-kadang nggak perlu pakai barang, pakai kata-kata cukup. Motivator itu kalau Oh, dia iya. itu masuk gitu. Iya. Tahu gue. Tapi sayangnya ini ya kalau motivator tuh selesai dari seminar biasanya lemes lagi. Iya, capek dia, energinya habis ya. Nyampe pulang, aduh males lagi lah. Iya, makanya kan semua itu sebenarnya di dunia gue setuju sama lu. Itu tergantung lu mau pakai buat apa. Sama kayak pisau, lu mau pakai buat jahat bisa, lu mau pakai buat baik bisa. Sama kayak lidah ini, lu mau pakai untuk yang baik bisa, lu mau pakai buat jatuhin orang bisa. That's right, betul. Semua kan, jadi sistemnya itu apa yang lu lempar itu nanti akan balik sendiri ke lu nih. Iya betul. Kan ibaratnya kayak gitu. Banyak gini bang, nanti pasti ada yang komentar. Lah itu berarti Marcel gunain lidahnya untuk ngabisin rezeki orang nih, ngebongkar-bongkar ini. Iya, banyak juga yang ngomong Banyak kayak yang gitu. bilang, Ya. Lu "Oh, mutusin rezeki orang. Mutusin rezeki orang ya. Kalau gue dibilang mutusin rezeki orang, lu bilang juga dong ke polisi. Polisi mutusin rezeki rampok, maling. Bener lagi. Iya kan? Iya coba lu bilang ke polisi kayak gitu. Pak, jangan kalau ada maling jangan ditangkap pak. Itu mutusin rezeki maling. Iya. Terus kalau ada orang bilang kayak gitu di depan gua bakal bilang, lu kalau rumah lu kemalingan, jangan teriak maling, lu mutusin rezeki maling. Iya bener. Iya, udah diemin aja. Cuma mungkin masalahnya sebenarnya kalau orang lihat dari lu, akhirnya gue nangkep sih. Orang berpikir lu tuh pergi cari masalah ke tempat orang. Iya. Kayak kemarin Gus Samsudin. Orang tuh nangkepnya karena memang mereka nggak semua nonton kali ya. Dari awal. Betul. Mereka nangkepnya lu datang ke sono nantangin, adab lu nggak ada, sopan santun lu nggak ada. Seperti itu nggak sih? Seolah-olah. Itu kan pembelaan diri dari mereka. Iya. Padahal gue datang berdasarkan undangan terbuka yang dia buat. Dia bikin video itu bagi yang di sana yang suka bongkar-bongkarin orang, ya, yang suka mencaci maki orang, bilang penipu, bilang apa, jangan berani ngomong di YouTube doang lo, dong. Datang sini ke Padepokan. Mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Oke. Lah gue kan kayak gitu ya udah kalau emang lu merasa asli dari apa yang gue bongkar, ya gue datengin gitu. Akhirnya lu sampai di sana. Iya betul. Ketika lu sampai di sana, lu disambut sama siapa tuh? Sama pengacara. Pengacaranya dia ya. Lah, kan dukun. Iya, ada pengacara juga. Oh, disambut nih. Iya, terus ngobrol. Iya, enggak ngobrol, boro-boro datang, kamu ngapain ke sini gitu. Lah kan ini ada surat ini, Bang. Ada video katanya. Kamu tuh nggak boleh datang ke sini gitu. Ya, tapi kan videonya, Bang. Iya, ada videonya. Saya bilang udah, ini kan saya datang berdasarkan undangan. Ya kalau datang mau baik-baik baru boleh gitu. Padahal di videonya mau perang monggo, mau baik-baik monggo gitu kan. Nah emang waktu lu datang emang ada kesan tidak baik waktu lu datang ke sono? Iya, menurut dia tuh mau ngebongkar si penipuannya nggak baik. Sebenarnya gini bang, baik nggak baik tergantung sudut pandangnya. Betul. Bagi korban, pasti nggak baik. Iya. Bagi korban, kayak misalkan maling nih ngerampok. Ketika lu teriakin itu baik menurut korban. Lu teriakin maling. Bagi maling, anjir nih orang nggak baik banget. Betul. Sudut pandang. Benturan dua kepentingan. That's right. Ini kan gue edukasi masyarakat Indonesia biar nggak terbodohi. Nah sedangkan dia menggunakan itu untuk bohong-bohongan. Iya. Pengobatan trik. Nah kalau gue bongkar, menurut dia nggak baik. Menurut gue baik. Betul. Ya udah. Jadi kalau misalkan nggak baik ya udah terserah lu.
gue datang beneran pengen pembuktian. Kalau ilmunya asli, gue tutup channel tadinya gitu. Oh, lu Iya, sudah ngomong kayak gitu? Iya. Kalau gue ilmunya asli, gue belajar di sini berapapun biayanya, gue tutup channel. Ilmunya dia apa sih? Ya itu kayak kelapa isi paku. Oh, kelapa diisi paku. Iya. Oke. Terus apa? Ya itu bakar tisu tadi tanpa Oh, api. itu juga tadi. Iya. Oke. Terus ada lagi yang keris petir nih. Ini keris petir nih Iya, yang kemarin lu nih. kasih lihat ya. Iya, ini gua Ini nyetrum beneran, cuy. iya, mau nyoba nggak? Nggak mau lah. Lu gila kan. Sekali aja nyoba. Ntar gue botak lagi. Rambut gue udah bagus. Nih. Gua akan coba ini ya. Ngecek. Ini pembersihan dibilang ini. Iya. Ya. Gue takut setrumnya. Enggak. Iya. Coba. Nah, gitu doang. Lu Oh, ini pernah santai nyetrum? nih. Pernah kena? Enggak lah. Sakit ya? Sakit. Itu ngeri. ada listrik ya? Mau nyoba nggak? Enggak. Iya, beneran listrik. Bener. Ini nggak kenceng nggak? Lumayan. Ya kalau dikenain iya. Tapi Kayak kan- ini raket nyamuk nggak? Iya, kayak raket nyamuk. Segitu? Mirip-mirip iya. Tes kali ya? Memang Gue ngeri gua, nggak mau gua. Lu mau nggak gue tes? Enggak, dulu? enggak. Hah? Lu nggak mau juga ya? ngeri. Oh jadi inilah ilmunya dia dan Yang gue bongkarin. dan lu ketika ketemu dia akhirnya nih face to face nggak nih? Iya, face to Face face. to face. Akhirnya beda ilmu nggak nih? Enggak. Akhirnya jadinya apa? Tahu nggak dia alasannya apa? Heeh. Harus ada yang disantet. Harus ada korban. Iya, harus ada pasien yang disantet sini Oke. untuk nunjukin semua keajaibannya. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada nggak bisa. Nah ini kan terus anehnya, gue yang diminta nyari bang. oke, lu disuruh nyari orang yang disantet. Oke. Padahal secara warasnya nih, kalau emang misalnya gue yang punya ilmu asli, lu minta pembuktian sama gue, ya udah bentar, datang hari ini, gue nyariin pasien yang disantet, kan harusnya gitu. Iya, Gue iya. sendiri yang nyari. Iya. Ini enggak, dia malah minta gue yang nyari orang korban yang disantet. Iya dia mau bikin lu susah kan? Iya. Heeh. Kalaupun gue cari nih dia ngaku disantet, nanti bentar saya cek nggak disantet. Ya ujung-ujungnya nggak pernah pembuktian kalau kayak gitu. Oh iya bener juga Alasan sih. Pas dia terus. cek nggak pernah disantet, nggak pernah Iya. disantet ya. Jadi alasan terus. Iya harusnya dari dia Dari aja. dianya coba dong bawa sini ke Jakarta orang Iya, yang disantet. Iya. Kalau beneran ilmu, gue ganti 10 kali lipat ongkosnya. Sekarang ini katanya gue dengar akhirnya tutup itu. Ditutup sama warga. Lu Karena udah dengar sebenarnya- itu? Ya gue denger dari warga-warga sekitar juga udah. Warga sekitar nggak ada yang percaya bang. Tapi nggak ada yang berani melaporkan. Karena gue denger, ini info ya, kalau buktinya tuh belum ada. Jadi korban-korban ini diminta bayarnya cash. Jadi mana duitnya? Bukti bayarnya mana? Pinter juga. Iya. Terus di dalam padepokannya nggak boleh nyalain kamera. Totalitas nggak ada bukti apapun. Iya, lihai juga. Iya. Iya. Coba, makanya korban nggak ada yang berani melapor. Iya. Banyak juga tuh yang kayak kontak ke nomor admin gue. Iya, Bang, gue korbannya ini. Iya. Gue ya udah lapor, nggak ada bukti. Iya. Makanya ini gue ingetin juga kalau ada yang punya nih bukti bayar yang beneran merasa ditipu, lapor aja ke polisi. Jangan takut diduitin atau gimana, banyak banget yang takut diduitin bang. Iya, kadang nggak bisa dibuktiin. Iya. kan. Iya. Udah kayak lapor ke SPKT, bagian SPKT di polisi. Nih saya kena korban penipuan yang sekarang lagi viral nih gitu. Karena polisi sekarang masih nyari itu korban yang melapor. Ya harus ada bukti. Iya. Kalau tidak ada bukti sulit buat polisi untuk itu karena kita bicara hukum kan ranahnya Iya, gitu. masalahnya itu. Iya. Banyak korbannya bayar cash, nggak ada bukti bayar, nggak ada rekaman juga. Nah, selama dalam perjalanan lu ini dengan konten lu yang sering berbenturan dengan Praktisi-praktisi. praktisi, pernah supernatural. nggak akhirnya lu ketemu yang anjir ini beneran? Enggak. Nggak pernah. Karena gini bang, di dunia ini Iya. pernah ada tantangan paranormal challenge, pernah denger nggak? Enggak. Di dunia ini tahun 1965 sampai tahun 2015 di Amerika ada tantangan dari James Randi, pesulap. Dia menantang seluruh dukun di dunia untuk nunjukin satu aja ilmu yang tanpa trik. Indonesia juga mengirim orang yang dianggap sakti pada saat itu ke Amerika. Hadiahnya adalah kalau terbukti tanpa trik, hadiahnya $1 juta. Oke, gede tuh. 14 miliar. Iya, 14. Iya. Sekarang 15 miliar kalau sekarang. Iya. Karena dolar udah 15.000. Nah, akhirnya semua dukun-dukun di dunia datang. Dan tidak ada satupun yang terbukti itu trik. Itu ilmu beneran. Ada triknya. Iya, semuanya Dia dibongkar. bongkar semua di Dari situ. mulai ada salah satu praktisi tenaga dalam mengakunya. Jadi dia bisa geser buku tanpa nyentuh. Jadi buku nih dibuka gitu, klep kebalik satu lembar tanpa nyentuh. Iya, telekinetis. Iya, bilangnya telekinesis di panggung. James Randi, orang-orang tuh ngira udah James Randi kalah Kena kali. nih lo, James Iya, Randi kena lo. nih. Iya. Dia ilmunya asli. James Randi datang ke panggung, nggak ngomong-ngomong, bawa styrofoam yang udah dihancurin. Bukunya ditaburin styrofoam pinggir-pinggirannya. Iya. Set. Terus silahkan kalau kamu bisa balik
kertasnya, kamu dapat $1 juta. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Oh, triknya di situ. Triknya pakai angin. Oh. Di sininya, Bang. Jadi kalau dia tetap maksa ini, Iya. pakai remote, Nggak bisa. anginnya keluar, Nggak bisa. ketahuan, ketiup Iya. styrofoamnya. Iya. Itu cara James Randi bongkar nggak pakai omongan. James Randi belum pernah membongkar. Sekarang gua punya udah meninggal. ilmu dia. Oh udah, nggak jadi kalau gitu. Enggak, James Mohon Randi maaf ya untuk keluarga James Randi. udah kalau meninggal. Dia masih- udah terlalu tua soalnya, Bang. Iya, udah tua ya. Udah tua banget. Dari 1965 2015 masalah. Gua punya ilmu gaib dulu tinggi loh. Apa? Cewek gua nggak sentuh, ya tiba-tiba anak gua hamil. Aduh. Iya, gue tahu. Tahu lagi? Tahu. Yang heboh banget lagi. Iya. Nyampe nangis. Bagi. Saking gaibnya tuh, gua nangis-nangis. Iya lu. Iya. Di itu serangan spiritual. Iya, kena gua sugesti. Kena gundam gua 6 tahun gak ada duit. Miskin hidup gua ya kan. Halo. Jadi santet, terus kemudian ilmu hitam. Iya. Dari lu sendiri itu akhirnya ada atau tidak ada? Nah ini yang perlu dipahami, ini banyak banget yang kayak dari pemuka-pemuka agama yang seolah-olah salah paham, Bang. Seolah-olah gue nggak percaya sihir, nggak percaya hal goib. Iya. Padahal gue membedakan santet dan sihir. Santet yang metode goib ini nggak pernah ada, yang kayak ngirim benda itu nggak pernah ada sampai sekarang. Oke. Kan katanya ilmiahnya tuh apa, bendanya tuh nanti diubah jadi energi mengecil masuk ke pori-pori. Itu fake, nggak pernah ada. Secara ilmiahnya. Jadi sebutannya ilmiah yang dipaksakan itu, Bang. Oke. Aslinya nggak ada. Kayak contohnya cara bengkokin sendok. Bilang ke sendoknya bengkok. Lu nyampe sehari sebelum kiamat nggak bakal bengkok. Iya. Nah itu pseudoscience namanya. Pseudoscience. Science yang dipaksakan sebenarnya. Science yang dipaksakan. Iya, Oke. kayak dia nggak tahu cara bengkokin sendok tekniknya, bilangnya itu rahasianya adalah bilang bengkok. Kata-kata punya energi nanti dia meleleh gitu. Iya, bilang. iya. Padahal kagak. Ya teknik bengkokin sendok ada lah kita magician. Oh, lebih ke teknik ya? Teknik iya semuanya. Bukan telekinesis, gitu. Telekinesis itu konsep pertunjukan, Bang. Menggerakkan benda tanpa disentuh. Tapi ada nggak orang punya kemampuan telekinesis beneran? Maksudnya dia benar-benar? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada sampai saat ini. Jadi semuanya masih bisa dijelaskan. Ih, matilah budaya kita nih. Kayak zaman dulu tuh terkenal kayak dulu sebutan Indonesia tenaga dalam. Iya. Kalau di sebutan barat telekinesis. Betul. Iya, sebenarnya ya ada tekniknya semua. Kayak cara gerakin kacamata, gerakin sedotan gitu-gitu semua ada. Tapi dengan lu mengungkap banyak hal dan kemudian lu terkenal lewat jalur itu, pastinya kan banyak orang-orang yang tersinggung dan juga pastinya merasa lu membahayakan hidup mereka nih. Kira-kira lu mikir sampai ke sana ya? Mikir. Karena sekali lagi gue nggak terlalu peduli sama hidup gue yang sekarang. Karena gue lebih takut ke kehidupan berikutnya, Bang. Kayak gue ngerasa udah dititipin banyak pengetahuan ini. Kalau sampai ada orang yang ketipu sama dukun terus bilang nanti ke Tuhan gue, lu kok bisa lebih percaya dukun daripada percaya Tuhan? Nggak ada yang ngingetin saya. Sedangkan udah dititipin ke saya nih pengetahuannya. Nah itu nanti takutnya malah saya yang dibenci, Bang. Oh, lu lebih mikirin akhiratnya. Iya, kehidupan berikutnya di akhirat. Makanya gue berusaha untuk bisa jawab ketika Tuhan nanya, apa yang udah lu lakukan dari apa yang gue titipkan, pengetahuan ini. Iya. Ilmu-ilmu perdukunan ini. Iya. Ya gue udah berusaha mengedukasi di TV, di YouTube, dan lain sebagainya. Agar masyarakat Indonesia lebih percaya ke agamanya masing-masing daripada percaya perdukunan. Berarti indigo nggak ada ya? Indigo tuh sebenarnya arti sebenarnya gini, Bang. Indigo tuh adalah orang yang memiliki kelebihan daripada orang umumnya. Jadi kayak misalkan lu bisa nginget 100 nama dalam waktu 1 menit. Nah itu indigo disebutnya. Ya itu mah kelebihan. Iya memang kelebihan, iya yang kayak gitu-gitu. Indigo Oh, aslinya. bukan indigo yang bisa lihat hantu gitu? Enggak dong. Gue total, kalau gue pribadi, Master Dedi juga kemarin bilang gitu, nggak percaya kita tuh indigo. Yang orang bisa ngelihat di situ ada hantu. Iya. Kalau gue sih, gue langsung minta buktiin, Bang. Ya susah dong. Kayak misalnya maksudnya dinyatakan hantunya gitu, Enggak. berbentuk gitu. Lu ngaku indigo misalnya coba. Gua ngakuin Coba dulu. lu ngeliat putih-putih kan gitu doang kan. Iya, gua kalau gue ngeliat nyebutnya indicrot kalau yang kayak gitu, Bang. Apa tuh? Indicrot itu asal keluar aja. Asal cerot aja, asal ngomong aja gitu. Tapi lu percaya nggak gue indigo? Coba. Gue adalah orang yang mampu membaca pikiran orang. Dengan kemampuan gaib gue. Dan gue tahu lu tidak akan bisa menebak apa yang akan gue lakukan. Coba. Karena gue selalu benar. Gue tidak bisa salah. Nah, lu lihat. Ini apa? apa itu? Ini kartu.
Oh, kartu goib. Goib. Terus coba. Lu nggak percaya kan? Coba. Ini ada tumpukan kartu yang berjumlah 100 lembar. Iya. Oke? Coba lu rasa. Iya, terus Bisa kerasa? Heeh. Oke. Sekarang kartu ini akan gue kocok. sampai keluar-keluar nggak? Enggak Oh, sampai enggak. keluar-keluar. Oh, iya. Bapak sabar dulu ya. Oke, nggak Ini- takutnya berantakan kalau keluar-keluar. Betul. Saya takutnya nanti sulap saya jadi komedi ya. Iya. Oke? Kartu saya berbeda dengan kartu orang. Kalau kartu orang itu dia bergambar, kalau saya berangka. Oh, Jadi 1 sampai 100. 1 sampai 100. Oke? Iya. Tapi sebelumnya saya taruh dulu kartunya. Iya. Sini ya. Heeh. Saya butuh pulpen sama kertas. Ada? Pulpen sama kertas boleh? Oke. Ya. Ya, asing nih, sakti nih pesulap biru. Asik. Kalau udah pesulap biru yang turun, pesulap merah juga dia cium tangan. Asik. Kalian di rumah boleh mengikuti apa yang sekarang ini sedang terjadi dari lokasi curhat bang. Oke. Seorang pesulap biru ditantang oleh pesulap merah untuk membuktikan kesaktiannya. Kesaktian, iya. Nah, ini nggak pakai pengacara nih, Bang ya? Enggak, saya nggak perlu. KTP perlu nggak? Nggak, Oh, nggak perlu. Baru minta KTP. Iya, takutnya. Oke. Oke. Saya akan menuliskan sesuatu di sini. Oke. Assalamualaikum ini belum dibuka ya. Waduh. Mohon maaf saya nggak bisa buka sendiri ya. Oh, Oke. biasa dibukain Bisa ya, Bang? dibukain oh, saya. Iya, sih. Oke. Saya akan menuliskan sesuatu di sini sebelumnya. Oke. Anda boleh menghadap ke sana supaya Anda Oh, tidak melihat menghadap apa ke yang saya situ. tuliskan ya. Oke. Dan ini akan menjadi clue kalau saya bisa membaca pikiran Anda dengan sangat sempurna. Karena saya adalah seorang mastermind. Oke. Oke, Anda sekarang boleh berbalik. Oke. Kita taruh di sini ya. Gimana tuh kamera bisa tahu supaya Asik. kita tuh tidak ada terjadi Ini curang-curang. ramalan ya. Aman ya di sini ya? Prediksi. Prediksi. Apa tuh namanya kalau orang kayak begitu? Kalau di perdukunan sebutnya terawangan. Terawangan. Kalau di sulap prediksi. Prediksi. Iya. Tapi kamu tidak akan bisa menebak apa yang akan terjadi. Oke? Saya ambil kartunya. Oke. Ada 100 lembar kartu berisi angka-angka. Iya. Oke? Saya akan kocok nih. Anda mau kocok sendiri? Iya, boleh. Boleh. Oh, saya biasa dikocokin sih, Bang. Oh iya, sama. Ini kok sama ya? Kadang-kadang kocok sendiri ya. Oh, kadang-kadang ya. Coba dikocok dulu. Kalau butuh sensasi ya, Bang. Oke. Oke. Oke nih, nah, aduh. Nah, udah puas Oke, nih, Bang. sudah ya. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada 100 lembar kartu berisi angka bukan gambar. Oke? Angka, oke. Betul, kamu akan mengambil 2 kartu di sini. Oke. Ini kartu goib. Iya. Oke, hati-hati jangan sampai saya lihat. Oke. Oke. Hop, Oke, satu. lihat dulu angka berapa? Oke, udah. Udah tahu ya? Kasih tahu nggak? Silakan ditaruh dulu. Taruh. Oke, jangan dilihatkan pada saya. Oke, ambil angka kedua. Oke. Oke, sudah dilihat angka Udah. berapa? Sudah tahu angkanya? Udah. Saya tutup ya. Iya, boleh. Asik. Dia jangan-jangan dulu. Iya, Saya bisa menebak angka yang ada di tangan Anda. 2 kartu. Angka yang pertama dulu Anda taruh di Oke. bawah. Oke, angka yang kedua sekarang Anda pegang. Oke. Oke. Coba angka itu Anda kalikan dengan 5. Oke, udah. Kemudian Anda tambahkan hasilnya dengan angka yang Anda pegang itu. Udah? Sudah? Sekarang Anda bagi dengan angka yang Anda pegang itu. Anda bisa membagi? Udah? Oh, saya pikir pesulap nggak bisa membagi. Bisa. Anda di rumah juga boleh mengikuti itu? Ya? Kadang-kadang emang pelit sih, Bang. Oke. Angka yang Anda pegang itu adalah 6. Wih, Betul? betul. Di rumah juga sama? Keren. Anda juga sama? Itulah kenapa saya disebut mastermind. Wih. Karena sebuah keberhasilan Oh, saya itu. terjadi di kartu kedua. Oh, itu kelebihannya ya. Coba Anda buka. Oke. Anda sudah tahu kartunya berapa? Iya. Tanpa tendeng aling-aling, saya mengetahui jawaban pertama yang keluar dari kepala Anda. Angkanya 7. Salah. Salah. Silakan lihat kartu ini. Jawaban Anda ada di sini. Kasih lihat ke penonton. Anjir, ini apa? Apa ini? Sakti. Jawabannya bukan 7 kan? Salah. Salah. Saya pesulap biru, pesulap merah.